Video kali ini berkaitan dengan video sebelumnya. Saya akan masih membagikan berbagai hal yang terkait dengan malam gelap jiwa. Apa yang ingin saya bagikan sekarang ini tips yang bisa dikatakan bukan kata-kata indah, bukan beri kalian harapan, tapi bagaimana menjadi lebih realistis dan berdamai dengan keadaan. Ini cocok buat kalian yang berada dalam kondisi dimana kamu tidak bisa lagi menerima saran positif, menerima motivasi. Jadi anggap saja ini adalah motivasi ya. Jadi tidak peduli persetan dengan semua yang ada. Kita tidak fokus dengan kata-kata, harus berpikir positif. Karena dalam kondisi seperti yang kalian sekarang alami, semakin keinginan dirimu itu kuat untuk pengalaman kehidupan yang lebih positif, itu sendiri akan membuat kamu semakin dalam kondisi pengalaman yang lebih negatif. Jadi ada kata-kata dari filsuf Alan Watts ya. Ini yang dikatakan hukum kemunduran. Semakin kita ingin kaya, semakin kita merasa miskin. Semakin kamu ingin cepat keluar dari malam gelap jiwa, semakin gelap kehidupanmu. Halo Soul, saya Mistik. Kembali dengan saya, Jandoko di Main Jiwa. Saya ingin lebih menyampaikan ini hanya dalam bentuk audio ya, supaya saya bisa menyampaikan dari feeling ya. Karena video sebelumnya saya katakan rasa adalah segalanya, segalanya adalah rasa. Jadi feeling itu kunci kamu bisa merasa hidup kembali. Oke, tips pertama untuk kalian yang dalam kondisi terpuruk sulit adalah belajar tidak peduli. Apa yang ingin saya sampaikan di sini bukan berarti acuh tak acuh masa bodoh. Ini lebih pada bagaimana kamu menemukan rasa nyaman dengan secara sadar kamu menjadi berbeda dengan umumnya orang. Belajar untuk tidak peduli. Intinya kamu fokus pada apa yang ada dalam dirimu. Kamu abaikan semua suara-suara internal ya, apa yang selama ini kamu dengar dari lingkungan ya. Di sini kamu jadi lebih apa adanya, menerima semua kondisi, dan ini yang membuat pertama kali kamu merasa ada. Sekalipun mungkin ini tidak mendapat respon yang seperti banyak diharapkan orang-orang di luar dirimu. Belajar untuk tidak peduli ini akan mengkondisikan kamu pada penerimaan apa yang sebenarnya ada dalam kehidupan. Jadi kalau dari kacamata saya, belajar spiritualitas itu untuk mengenal kebenaran yang sejati. Dan itu tidak indah, sebaliknya pahit. Kenapa demikian? Karena ini jalan menyadari bahwa kamu adalah makhluk spiritual yang menempati tubuh. Kamu butuh pengalaman untuk menemukan sisi potensi tanpa batas dari dirimu. Dan ini hanya bisa muncul ketika kamu dalam kondisi yang pahit, buruk. Jadi kamu sekarang ada di neraka. Belajar untuk tidak peduli ini kamu belajar mengenal ego. Jadi kelahiran dan kematian dalam konteks spiritualitas itu ya kita melewati kegelapan ya, mendapatkan terang, dilahirkan dalam eksistensi kesadaran yang baru. Jadi ego itu bukan buruk, semua adalah tentang keseimbangan. Kalau kamu terlalu ego, ya ini yang dikatakan egois. Tapi ego ini yang membuat kamu merasa ada dan berbeda jika kamu menempati tubuh, kamu dilahirkan. Jadi konteks yang kemarin saya katakan, kamu terkoneksi dengan spirit, baik spirit, divine, ilahi, dan ego. Ini satu hal yang sama sebetulnya. Ini semua adalah tentang eksistensi, dan keduanya ada dalam tubuhmu. Kekuatan kreatif itu dari spirit, ego itu adalah kendaraannya. Maka konteks bagaimana kamu terhubung juga harus bersamaan kamu masih menyadari bahwa kamu ada.
Dan belajar untuk tidak peduli ini belajar lebih melihat pada apa yang kamu punya, apa yang kamu pedulikan tentang eksistensimu itu sendiri. Di sini kamu mencoba melepas semua hal yang tidak penting bagi dirimu. Kamu harus mementingkan dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri. Karena koneksi ego dan spirit itu ketika kamu menemukan rasa cinta pada dirimu sendiri. Poin akhir dari apa yang saya katakan, tips pertama tadi, belajar untuk tidak peduli, itu memang kamu menemukan koneksi ke divine, ke Tuhan, ke ilahi, ke semesta. Kamu merasa ada, kamu mencintai dirimu, fokus pada yang penting bagi dirimu. Hal ini nanti akan membawa perubahan. Perubahan apa? Perubahan bahwa kamu tidak lagi peduli dengan kesulitan. Kamu fokus pada potensi dan keyakinan tentang keberadaanmu itu sendiri. Jadi ada dua hal yang sangat berbeda antara keluar dari masalah dan apa yang orang katakan memikirkan masalah. Mereka tidak memikirkan karena mereka ketika tenggelam itu mereka hanya merasakan kesulitan. Fokus mereka ke sana. Nah, jadi kalau kamu sudah dalam fase di mana kamu mati rasa, itu titik balik. Perubahan yang nanti akan mulai kamu rasakan, pertama kali kamu akan sedikit bingung. Kamu akan mulai sedikit melangkah meskipun belum ada kejelasan. Tapi di situ kamu mulai bisa menemukan bahwa ada sesuatu yang berubah bagaimana kamu melihat berbagai masalah yang selama ini menimpa dirimu. Ini yang saya katakan, kamu akan dalam kondisi yang tidak lagi peduli dengan kesulitan. Kamu peduli pada apa yang penting dari aspek keberadaanmu, dan dari situ kamu memulai langkah. Oke, saran saya sampai di sini. Nanti saya akan sambung lagi dengan tips-tips lain. Ya, cara perlahan menyalakan apa yang saya jelaskan dengan sensasi penginderaan internal. Mulai dari sana. Ini yang saya jelaskan dengan indera yang paling primal ya, paling primitif, yakni sentuhan ke batinmu, kemudian kerasa dan penciuman. Berikan waktumu pada yang penting menurut dirimu, apresiasikan, temukan sedikit rasa kenikmatan di sana. Ini adalah langkah demi langkah menyalakan mesin intelektualmu, menyalakan sistem operasi ya dari komputer otakmu. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan berikan komentar, silahkan bagikan. Kita akan ketemu di video yang selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.